Fabio Quartararo sindir halus Marc Marquez, 10 tahun sulit dikalahkan? Sekarang waktunya kami menggulingkan tahta. Di tengah musim MotoGP 2025 yang panas, tensi antar pembalap makin memuncak. Kali ini, komentar pedas namun terselubung datang dari bintang Yamaha, Fabio Quartararo, yang menyoroti dominasinya yang tertunda dan mengomentari kehebatan Marc Marquez secara sedikit jemawa. Dalam sebuah wawancara dengan media, Quartararo menyebut bahwa Marquez memang luar biasa dan sulit dikalahkan selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan gaya penuh percaya diri, ia menambahkan, "Itu dulu. Sekarang waktunya berubah." Sontak pernyataan ini memicu perhatian dan menjadi bahan perbincangan hangat di paddock. Apakah Quartararo benar-benar siap menggulingkan sang raja? Atau ini hanya sinyal frustrasi dari pembalap yang kini masih berjuang bersama Yamaha? Sindiran halus tapi tajam, mulut Quartararo mulai bersuara. Quartararo memang dikenal sebagai pribadi yang relatif tenang dan fokus. Namun tahun 2025 membawa sisi baru dari sang juara dunia 2021. Setelah bertahun-tahun menyaksikan Marc Marquez bangkit dari cedera, kembali ke performa puncak, dan kini memimpin klasemen MotoGP 2025, Fabio tampaknya tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Marc adalah pembalap hebat. Tapi dia sudah 10 tahun berada di atas. Sekarang waktunya seseorang meruntuhkan itu, ucap Quartararo kepada media Spanyol dengan senyum tajam. Ucapan itu terdengar seperti pengakuan atas kehebatan Marc, tapi juga berisi tantangan nyata. Seakan Quartararo ingin menggarisbawahi bahwa era dominasi Marquez sudah terlalu lama, dan waktunya diganti. Musim 2025, Marquez mendominasi, Quartararo berjuang. Realita memang tak bisa dibantah. Sejauh ini, Marc Marquez bersama Ducati pabrikan tampil nyaris sempurna. 5 kemenangan race penuh. 4 kemenangan sprint. Memimpin klasemen dengan selisih poin signifikan. Sementara Quartararo, meskipun motor Yamaha M1 2025 mengalami peningkatan dibanding musim sebelumnya, masih kesulitan meraih podium reguler. Dalam 10 seri pertama, Fabio hanya sekali finish di podium, itu pun di posisi ketiga. Sisanya, ia lebih sering berkutat di posisi 6-10. Inilah yang membuat komentar jemawanya semakin menarik, berani menantang dominasi di saat tertinggal. Perseteruan lama, babak baru. Marc Marquez dan Fabio Quartararo sejatinya memiliki sejarah panjang. Keduanya pernah terlibat duel sengit sejak 2019 hingga 2021. Saat Marquez sedang berjuang pulih dari cedera, Quartararo naik ke puncak performa dan menjuarai MotoGP 2021 bersama Yamaha. Namun sejak 2022, keadaan berbalik. Yamaha mulai tertinggal dalam pengembangan mesin, dan Fabio pun kesulitan bersaing di depan. Sementara itu, Marc kembali mengumpulkan kekuatannya dan musim 2025 menjadi bukti nyata, Baby Alien kembali ke tahta. Pernyataan Fabio seperti membangkitkan bara api rivalitas lama yang sempat meredup. Fakta dan perbandingan, siapa sebenarnya punya peluang? Aspek Marc Marquez, 2025, Fabio Quartararo, 2025. Posisi klasemen 1-8. Kemenangan race 5-0. Podium 9-1. Konsistensi sangat tinggi fluktuatif. Motor Ducati IP24 9 Yamaha M1 2025. Angka tidak bisa dibohongi. Marc jelas unggul dalam hampir semua aspek. Tapi Quartararo tetap punya potensi besar jika Yamaha mampu menutup gap dalam pengembangan motor. Karena secara skill, tidak ada yang meragukan kemampuan El Diablo. Apakah ini strategi psikologis? Beberapa pengamat menyebut pernyataan Quartararo ini sebagai bagian dari perang psikologis, bukan sekadar komentar emosional. Dengan menantang Marquez secara terbuka, Fabio mungkin ingin mengalihkan perhatian publik dan memberi tekanan mental pada sang rival. Fabio tahu bahwa mengalahkan Marc di trek saat ini sulit. Tapi permainan di luar trek bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan konsentrasi pembalap, ungkap mantan analis tim MotoGP. Namun, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan. Jika hasil Fabio tidak membaik dalam beberapa seri ke depan, komentar ini bisa menjadi bumerang yang menyakitkan. Respons Marquez, diam yang berbicara keras. Menariknya, hingga berita ini dibuat, Marc Marquez belum memberikan respons langsung terhadap komentar Quartararo. Namun itulah gaya Marc yang sebenarnya, diam dan membalas dengan kemenangan. Sikap kalem Marquez kontras dengan tantangan terbuka Fabio. Di banyak momen masa lalu, Marc lebih memilih menyampaikan pesan di lintasan ketimbang di depan kamera.
Dan selama beberapa seri terakhir, performanya membuktikan bahwa ucapan bukan senjata utamanya, melainkan aksi. Kesimpulan, jemawa atau tantangan nyata? Ucapan Fabio Quartararo mungkin terdengar jemawa, tapi sejatinya mencerminkan kerinduan akan perlawanan sejati di MotoGP. Setelah bertahun-tahun Marc Marquez memimpin jalannya cerita, dunia balap tentu ingin melihat duel seru antar pembalap terbaik di generasi ini. Kini tinggal menunggu, apakah Quartararo benar-benar akan menggulingkan tahta sang raja, atau pernyataannya hanya akan jadi catatan kecil dalam lembar dominasi Marc Marquez yang semakin panjang? Musim 2025 belum selesai. Namun satu hal pasti, perang kata telah dimulai, dan pertempuran besar akan terjadi di lintasan. Sementara itu, Marc Marquez buktikan Ducati satu level di atas yang lain, musim 2025 milik sang raja baru. MotoGP 2025 semakin menjadi milik satu nama, Marc Marquez. Sang baby alien terus memperlihatkan performa luar biasa bersama Ducati pabrikan, seolah ingin menyampaikan satu pesan jelas kepada dunia. Ducati kini benar-benar di level berbeda, dan dia adalah kunci utama yang membuatnya lebih dari sekadar tim pabrikan biasa. Melalui kemenangan demi kemenangan yang impresif, Marquez menunjukkan bahwa kemitraan antara dirinya dan Ducati bukan hanya soal nama besar. Ini adalah kombinasi sempurna antara pengalaman, kecerdasan balap, dan kekuatan teknologi yang membuat keduanya tak tersentuh di musim ini. Dominasi tanpa celah, Marc dan Ducati jadi simbol keunggulan. Musim 2025 sejauh ini menjadi panggung bagi dominasi mutlak. Marquez sudah mengantongi 5 kemenangan balapan penuh, 4 kemenangan sprint race. Hampir selalu finish di podium. Apa yang membuatnya berbeda? Bukan hanya kecepatannya yang luar biasa, tapi cara ia memahami motor Ducati EP24-9 yang bahkan bukan generasi terbaru. Di tangan Marquez, motor itu seolah berevolusi menjadi senjata pemusnah bagi lawan-lawannya. Marc tidak hanya naik motor, dia membuat motor itu bicara, ujar salah satu analis MotoGP saat melihat performanya di Sachsenring. EP24-9 bukan motor terbaru, tapi paling menakutkan. Fakta bahwa Marc Marquez tidak menggunakan Ducati EP25 seperti Pecco Bagnaia atau Enea Bastianini namun tetap mampu mendominasi, menambah daya magis sang legenda. Motor EP24-9 disebut-sebut sebagai versi lawas oleh banyak orang, tapi di tangan Marc, motor ini terlihat seperti mesin dari masa depan. Ia mampu mengendalikan karakter liar Ducati dengan presisi milimetrik. Di saat beberapa pembalap lain mengeluh tentang wheelie, pengereman keras, dan oversteer khas Ducati, Marc justru menjadikan itu sebagai seni pertunjukan balap. Pembuktian diri setelah era cedera. Musim 2025 bukan sekadar tentang kemenangan bagi Marc Marquez, tetapi juga tentang pembuktian diri. Setelah melewati masa-masa kelam bersama Honda yang penuh cedera dan frustrasi, banyak pihak menyaksikan apakah Marquez bisa kembali ke puncak. Namun, dalam waktu singkat bersama Ducati, ia menjawab semua keraguan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan dominasi lintasan. Ia bahkan tak butuh waktu adaptasi panjang. Sejak race pertama, ia sudah menjadi ancaman serius. Saya hanya butuh motor yang bisa saya percaya. Selebihnya, saya akan urus, ujar Marc singkat setelah podium ketiganya musim ini. Mengangkat Ducati ke level baru. Ducati sejatinya sudah kuat sejak era Andrea Dovizioso dan memuncak saat Bagnaia meraih gelar 2022-2023. Namun hadirnya Marc Marquez menjadikan Ducati bukan hanya kuat, tapi superior. Kecepatan Ducati kini seimbang dengan manuver lincah ala Honda masa lalu. Strategi Ducati menjadi lebih agresif karena karakter balap Marc yang menyerang sejak awal. Dari motor yang sempat dianggap brutal, kini Ducati terlihat seperti mesin halus di tangan maestro. Marc tidak hanya membawa kemenangan. Ia membawa transformasi mentalitas dan kultur di garasi Ducati. Kejeniusan strategi adaptasi. Yang membuat Marc sulit ditandingi bukan hanya fisiknya, tapi juga otaknya. Ia membaca balapan seperti seorang grandmaster membaca papan catur. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan harus hemat ban, dan kapan harus menyalip secara berisiko tinggi. Contohnya di EP Assen, Marc tertinggal di awal balapan, namun dengan strategi slipstream dan pengereman ultralight, ia mengambil alih posisi pertama hanya dalam 2 lap terakhir. Inilah alasan mengapa ia disebut sebagai perpaduan kecepatan dan kalkulasi terbaik di era modern. Lawan gugup, Marquez tenang. Efek kehadiran Marc tak hanya terasa di Ducati, tapi juga mengguncang para pesaingnya. Jorge Martin, Francesco Bagnaia,
Dan Fabio Quartararo tampak semakin sering kehilangan konsistensi ketika melihat Marc mendekat di spion mereka. Bahkan di sesi latihan bebas, kehadiran Marquez membuat para rival buru-buru mengganti ban, memodifikasi setelan, atau bahkan mencoba taktik drafting darinya. Ketika Marc ada di belakangmu, kamu bukan hanya melawan kecepatan, tapi juga tekanan mental, kata Pedro Acosta. Kesimpulan, Ducati Z Marquez tak terkalahkan? Kemenangan demi kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa Ducati kini benar-benar beda kelas. Dan motor sehebat apapun butuh pembalap jenius untuk menjadikannya senjata pemusnah. Marc Marquez bukan hanya bangkit. Ia sedang memimpin sebuah era baru di MotoGP, di mana pengalaman dan teknik mengalahkan usia dan mesin baru. Jika performa ini terus berlanjut, maka musim 2025 akan dikenang bukan hanya sebagai musim terbaik Ducati, tapi sebagai musim di mana seorang raja lama kembali merebut tahtanya, dengan cara yang lebih indah dari sebelumnya. Sementara itu, Jorge Lorenzo bongkar kelemahan Marc Marquez, terlalu ambisius bisa jadi bumerang. Di tengah dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025, muncul suara dari mantan juara dunia yang cukup mengejutkan. Jorge Lorenzo, rival lama sekaligus kompatriot senegara Marquez, memberikan pandangan tajam mengenai sisi lain dari sang baby alien. Dalam sebuah wawancara, Lorenzo tidak segan menyebut bahwa ambisi besar yang dimiliki Marquez bisa menjadi kelemahan utama dalam karirnya. Ungkapan ini mencuat di tengah euforia kemenangan demi kemenangan yang diraih Marc bersama Ducati musim ini. Namun, pernyataan Lorenzo tidak datang tanpa dasar. Ia mengenal Marquez luar dalam, dan tahu bahwa di balik ketajamannya, ada sisi rapuh yang tersembunyi di balik agresivitasnya. Lorenzo, ambisi itu pisau bermata dua. Bagi Jorge Lorenzo, Marquez adalah sosok pembalap luar biasa, berani, cepat, dan penuh determinasi. Namun, mantan pembalap Yamaha dan Ducati itu menilai ada satu benang merah yang belum berubah dari Marc, bahkan setelah pulih dari cedera besar dan memasuki era baru di Ducati, ambisinya yang meledak-ledak. Kadang dia terlalu ambisius. Itu membuat dia hebat, tapi juga membuat dia rawan melakukan kesalahan, ujar Lorenzo dalam wawancara dengan media Spanyol. Lorenzo tidak sedang meremehkan rekan senegaranya, namun ia melihat bahwa keinginan Marquez untuk selalu menang bisa membuatnya terjebak dalam pengambilan keputusan berisiko tinggi, terutama dalam situasi balapan yang kompleks. Musim 2025, dominasi atau ilusi stabilitas? Musim 2025 memang sejauh ini tampak sempurna untuk Marc Marquez. Ia sudah mengantongi 5 kemenangan race penuh, 4 kemenangan sprint, 10 podium dalam 11 seri. Memimpin klasemen sementara dengan keunggulan lebih dari 30 poin. Namun Lorenzo mengingatkan bahwa statistik bukan segalanya. Menurutnya, tekanan untuk terus tampil superior bisa memicu Marc untuk kembali mengambil risiko yang seharusnya bisa dihindari. Sebagai contoh, dalam beberapa race seperti di Sachsenring atau Jerez, Marquez sempat hampir crash akibat terlalu memaksa masuk tikungan meskipun sudah memimpin dengan nyaman. Memang tak terjadi insiden besar, tapi Lorenzo melihat ini sebagai tanda bahwa Marc belum sepenuhnya berubah dari masa mudanya. Dari rivalitas lama, lahir pengamatan dalam. Hubungan Jorge Lorenzo dan Marc Marquez bukan hubungan biasa. Mereka pernah berada di era yang sama saat MotoGP berada di puncak kejayaannya, bersaing ketat, bahkan saling mengalahkan di masa kejayaan masing-masing. Lorenzo tahu bagaimana rasanya melawan Marquez saat masih muda dan haus kemenangan. Ia juga tahu bagaimana Marc beradaptasi setelah cedera panjang dan transisi dari Honda ke Ducati. Maka ketika Lorenzo berbicara soal kelemahan Marquez, itu bukan sekadar komentar sembarangan, melainkan pengamatan dari seorang mantan lawan yang paham isi kepala sang juara. Marc sudah dewasa, tapi dia tetap memiliki api itu, yang kalau tak dikendalikan bisa menjadi bumerang. Saya tahu rasanya, ujar Lorenzo. Keseimbangan, kunci Marquez menuju gelar ke-9. Salah satu poin penting yang disorot Lorenzo adalah soal keseimbangan antara ambisi dan perhitungan. Jika Marc Marquez ingin mengunci gelar ke-9 musim ini, dan gelar pertama bersama Ducati, ia harus benar-benar tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman. Ini bukan tentang menahan diri secara total, tapi tentang membaca momen dengan lebih dingin, terutama saat sudah unggul jauh dalam klasemen. Lorenzo menilai Marc bisa mengelola ban dan ritme balap lebih baik sekarang, tapi tekanan mental untuk mempertahankan keunggulan bisa menggoda siapapun untuk tampil nekat. Lorenzo bahkan menyebut bahwa jika Marquez tak hati-hati, ia bisa tergelincir dalam 1-2 seri kritis yang menentukan gelar dunia. Riwayat ambisius yang pernah jadi petaka. Sejarah mencatat, Marquez pernah kehilangan segalanya karena ambisi.
2020 cedera parah di Jerez setelah mencoba menyalip saat sudah hampir jatuh. Akibatnya, ia harus absen hampir 2 musim. 2015 kalah dari Rossi dan Lorenzo karena terlalu sering memaksakan kemenangan dan justru jatuh. Kini di usia 32 tahun, Marquez tentu lebih dewasa. Namun seperti kata Lorenzo, ambisi tak pernah hilang, hanya terselubung. Dan ketika balapan semakin panas, sisi itu bisa muncul lagi. Kesimpulan, teguran halus dari seorang legenda. Pernyataan Jorge Lorenzo bukanlah kritik kosong, melainkan peringatan bijak dari seorang mantan juara dunia yang tahu betul dunia yang mereka jalani. Ia bukan sekadar menyebut kelemahan Marquez, tapi juga menunjukkan celah yang bisa menjadi krusial saat gelar dipertaruhkan. Marc Marquez memang tengah berada di jalur dominasi. Namun, sebagaimana yang dikatakan Lorenzo, kemenangan besar tak hanya soal kecepatan, tapi juga soal kedewasaan, kesabaran, dan kendali atas ambisi. Musim 2025 belum usai. Dan jika Marc ingin mengukir sejarah dengan gelar ke-9 bersama Ducati, maka peringatan dari Lorenzo mungkin adalah cermin penting yang layak ia renungkan. Sementara itu, dilema merah Ducati, Marc Marquez bersinar, Pecco Bagnaia tenggelam di MotoGP Ceko 2025. MotoGP Ceko 2025 menghadirkan babak emosional nan rumit bagi tim pabrikan Ducati. Di satu sisi, Marc Marquez kembali menancapkan dominasinya di lintasan, merebut podium dengan gaya klasiknya yang agresif namun terukur. Namun di sisi lain, rekan setimnya sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia, justru masuk pit lebih awal dan gagal menyelesaikan balapan. Skenario ini menjadikan suasana di garasi Ducati seperti terbelah dua, gembira atas pencapaian Marquez, namun tegang karena kemerosotan performa Bagnaia. Dan di tengah-tengah situasi ini, ekspresi para kru Ducati berubah kaku, tak berani tersenyum, meski kemenangan sebenarnya di depan mata. Satu tim, dua nasib di sirkuit Brno. Sirkuit Brno, Republik Ceko, menjadi saksi betapa tajamnya kontras antara dua pembalap utama Ducati. Marc Marquez, dengan performa seperti dewa lintasan, berhasil memanfaatkan keunggulan ban dan setup motor dengan sempurna. Sejak lap ketiga, ia mulai memperlebar jarak dari pesaingnya dan mempertahankan posisi di barisan depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia terlihat tidak nyaman sejak awal lomba. Beberapa kali melebar di tikungan, kehilangan cengkeraman belakang, dan akhirnya memilih masuk pit untuk menyudahi balapan lebih cepat, indikasi adanya masalah teknis atau bahkan kelelahan mental. Kami tidak bisa merayakan apapun kalau yang satu menang dan yang lain gagal finish, ujar salah satu teknisi Ducati kepada media usai balapan. Marc Marquez, mesin stabil, pembalap luar biasa. Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa Ducati bersedia mengorbankan Jorge Martin demi mendapatkan dirinya. Mengendarai Ducati EP24-9, motor yang bahkan bukan versi terbaru, Marquez tampil tajam, konsisten, dan klinis. Dengan kemenangan ini, Marquez mencetak kemenangan kelima dalam 10 balapan penuh musim 2025, menjadikannya pemuncak klasemen dengan selisih lebih dari 30 poin dari pesaing terdekat. Kemenangan ini pun membuktikan bahwa, bahkan tanpa mesin paling mutakhir, kejeniusan balap Marquez mampu menutupi segalanya. Francesco Bagnaia, tekanan, ketidakstabilan, dan bayang-bayang Marquez. Musim 2025 bukan musim terbaik untuk Pecco Bagnaia. Setelah 2 musim dominan di 2022 dan 2023, kehadiran Marquez dalam tim justru menjadi bumerang psikologis baginya. Ketika sebelumnya ia adalah figur utama dalam struktur tim Ducati, kini perannya seolah menjadi sekunder. Di MotoGP Ceko, kegagalannya finish hanya menambah daftar kekecewaan musim ini. Ia sudah mengalami 3 DNF sejauh ini, angka yang mencerminkan ketidakstabilan dan tekanan luar biasa yang terus menimpanya sejak Marquez bergabung. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Saya kehilangan grip sejak awal. Rasanya tidak ada yang bekerja sesuai rencana, kata Bagnaia dalam wawancara pasca balapan. Ducati dilematis, rayakan kemenangan atau evaluasi krisis? Tim Ducati kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap terkuat musim ini dalam diri Marc Marquez. Namun di sisi lain, mereka juga melihat juara bertahan mereka tenggelam dalam tekanan dan inkonsistensi. Tak mengherankan jika suasana di paddock Ducati terasa dingin. Tidak ada senyum lebar, tidak ada selebrasi besar. Hanya tepuk tangan sopan dan pandangan hampa dari beberapa anggota tim, semuanya menunggu hasil evaluasi mendalam dari manajemen. Muncul pertanyaan serius, apakah strategi 2 bintang besar dalam satu garasi benar-benar berhasil?
Ataukah Ducati mulai membayar harga dari perang dingin internal? Perbandingan kinerja, Marquez versus Bagnaia. Aspek Marc Marquez, 2025, Francesco Bagnaia, 2025. Kemenangan 5 race, 4 sprint 1 race. Podium 93. DNF 03. Posisi klasemen 15. Rasa percaya tim sangat tinggi mulai dipertanyakan. Apa selanjutnya untuk Ducati? Dalam waktu dekat, Ducati harus melakukan 2 hal penting. 1. Menyelamatkan mental Bagnaia. Jika mereka masih menganggap Pecco sebagai pembalap kunci jangka panjang, perlu ada pendekatan psikologis dan teknis yang mampu membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Tanpa itu, performa Bagnaia bisa terus menurun. 2. Menjaga harmoni internal. Dominasi Marquez bisa menimbulkan kecemburuan di dalam garasi. Ducati harus mampu menjaga batasan antara keberhasilan personal dan kepentingan tim agar tidak memunculkan friksi berbahaya. Kesimpulan, dominasi yang tak bisa dirayakan. MotoGP Ceko 2025 memberikan ironi pahit bagi Ducati. Mereka memiliki pembalap tercepat dan paling sukses musim ini, namun juga menyaksikan mantan andalan mereka kehilangan arah. Ini adalah kemenangan yang sunyi, dominan tapi penuh kecanggungan. Marc Marquez mungkin sedang dalam perjalanan menuju gelar ke-9, tapi Ducati tahu, musim ini bukan hanya soal trofi, ini juga tentang mengelola ego, psikologi, dan loyalitas. Dan di Brno, saat satu rider mereka naik podium dan yang lain masuk pit, Ducati berdiri di tengah, tak berani tersenyum. Sementara itu, Marc Marquez 2025, lebih ganas dari era kejayaan 2019? Musim MotoGP 2025 berjalan dengan intensitas luar biasa, dan satu nama kembali menggemparkan dunia balap motor, Marc Marquez. Setelah serangkaian kemenangan spektakuler dan performa konsisten bersama Ducati pabrikan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah ini musim terbaik dalam karir sang baby alien, bahkan melebihi dominasinya di tahun 2019? Tak sedikit pengamat, bahkan dari dalam paddock Ducati sendiri, yang mulai percaya bahwa performa Marc musim ini tak hanya setara, tapi bahkan lebih hebat dibanding musim 2019, musim di mana ia mencetak 420 poin, 12 kemenangan. Dan hanya sekali gagal meraih posisi pertama atau kedua. Statistik 2025, awal musim yang tak terbendung. Hingga pertengahan musim 2025, Marc Marquez sudah mengoleksi 5 kemenangan penuh, race utama. 4 kemenangan sprint race. 10 kali naik podium. Dan hanya sekali gagal finish dalam posisi 5 besar. Namun hasilnya tetap gemilang. Saya tidak butuh motor terbaru untuk menang. Yang penting saya tahu batasnya, ujar Marquez dalam salah satu wawancaranya setelah kemenangan di Sachsenring. Bukan sekadar cepat, tapi jenius di atas motor. Jika tahun 2019 adalah puncak performa Marquez dalam hal dominasi kecepatan dan konsistensi, maka tahun 2025 menunjukkan kedewasaannya dalam strategi dan manajemen risiko. Di beberapa seri seperti Assen dan Jerez, Marquez tak langsung menyerang sejak awal. Ia membaca lawan, menjaga ban, dan baru menyalip di momen tepat. Di sirkuit seperti Mugello, ia mampu menang meski sempat tercecer di luar 5 besar saat awal balapan. Ini adalah evolusi, dari pembalap agresif tanpa kompromi, menjadi seniman balap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. YP 24/9, mesin lawas, hasil luar biasa.